besar kebaikan-Mu dan yang luar biasanya cinta-Mu bagi kami semua Tuhan. Engkau Tuhan yang biasa dinyatakan lewat hari ini Tuhan, Engkau bangkit Tuhan, Engkau mengalahkan maut Tuhan. Karena lewat kejadian inilah kami semua bebas dari segala belenggu-belenggu dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah dan luar biasa. Terimalah puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dimanapun kalian berada, saya undang semua saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita. Kita mau bersuka cita untuk menyambut Tuhan kita. Haleluya. Kita mau menyambut Tuhan kita adalah anak Allah dan bernama Yesus.
Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan hanya Tuhan yang kita perlu di dalam hidup ini. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, hal apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan kebaikan, kebajikan bagi kita semua. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Ku yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab doa kami, Kau Tuhan. selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kita angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Saya percaya setiap jemaat bisa menyanyikannya. 日月是笑，夜夜挂虑，唯有你上帝是我所需要。因你的同在，有大能大力，应许我一切所求。不曾是我，不曾是我失了盼望而蒙羞。我说祷告，依旧的你会成就。
Tuhan. Inilah penyembahan kami dan hati kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan sebentar kami ingin tenangkan hati kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, selalu memberikan kami sehat kuat. Seperti pada hari ini, berikan kami kesempatan bisa datang menyembah memuji-Mu di gereja ini. Tuhan berkati semua yang mendengar sabda-Mu pada hari ini. Berikan dia semangat, berikan dia penguasai diri, berikan dia hikmat pengetahuan, bisa menangkap firman-Mu dengan baik. Kau pimpin semuanya dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, tema hari ini adalah kebangkitan membawa perubahan. Kita baca Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menyelang, menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kuburan itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke Bapak Ibu, saudara saya dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada janji firman-Nya yang tidak Dia tepati. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Maut dan kematian tidak berkuasa atas Dia.
Ini adalah berita sukacita bagi orang percaya. Pada dasarnya, Yesus rela menyerahkan diri turun ke bumi, mengajarkan Injil kepada setiap manusia, dan Yesus rela disiksa, disalib, mati untuk menebus dosa manusia. Apa yang Tuhan inginkan dari kebangkitannya? Seberapa pentingkah kebangkitan Yesus bagi kehidupan orang percaya? Apa pengaruh kebangkitan Yesus Kristus terhadap kehidupan orang percaya? Bapak Ibu, ini jawabannya. Kebangkitan tubuh dan keabadiannya. Segalanya mungkin karena Kristus setelah dia bangkit dari kematian, tidak mati lagi. Dengan kata lain, dia hidup dan terus hidup. Kebangkitan Kristus terjadi transfer kekuasaan. Kristus beralih dari yang memerintah kematian menjadi penguasa atas kematian. Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak mungkin. Jadi murid-muridnya hanya simbol kekalahan dan kehancuran. Tanpa kebangkitan, posisi Yesus sebagai Mesias Raja tidak dapat dijelaskan. Tanpa kebangkitan, pencurahan Roh Kudus akan meninggalkan misteri yang tidak dapat dijelaskan. Tanpa kebangkitan, sumber kesaksian para murid hilang. Alkitab berkata bahwa sia-sialah pemberita Injil Kristus bila Yesus tidak bangkit dari kematian, dan sia-sialah juga iman semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, namun syukur kepada Allah. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Kebangkitannya lah itu memberikan arti dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dampak kebangkitan Yesus Kristus bagi kehidupan orang percaya. Selama manusia ada di dalam Tuhan, apapun dilakukannya, segala usahanya di dalam Tuhan akan mendapat upah ganjaran dari Tuhan. Sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah ikut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambat diri lagi kepada dosa. Nah, syukur pada Allah sebab Tuhan Yesus sudah bangkit, dan juga kebangkitan itu memberikan arti dalam kehidupan kita. Nah, jadi kebangkitan itu memberi arti dalam kehidupan kita. Pertama, kita tidak takut menghadapi maut. Jadi kebangkitan Yesus Kristus mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan kematiannya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai semut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Nah, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur pada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada manusia pertama membawa seluruh manusia ke dalam maut oleh karena dosa. Tetapi Yesus Kristus telah membawa seluruh manusia kepada kehidupan kekal melalui kebangkitannya. Barang siapa percaya kepadanya akan peroleh hidup yang kekal. Oleh karena maut telah dikalahkan, maka kita yang percaya kepadanya tidak perlu lagi takut akan kematian. Kematian merupakan suatu keuntungan, karena kematian tubuh jasmani menjadi kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua adalah kebangkitan Yesus membawa arti atau makna yang luar biasa. Kita hidup dalam kuasa Allah. Injil Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan sesudahnya Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung kepada murid-murid. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ada penguasa atas segala sesuatu. Kuasa itu Yesus berikan kepada para murid, segenap orang percaya
untuk memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan mereka, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sembuhkan yang sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Itu perintah Tuhan kepada kita untuk memakai kuasa Tuhan dalam pelayanan. Kuasa Tuhan Yesus kita pakai untuk berperang melawan roh-roh jahat, yaitu kuasa iblis yang bekerja di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita berjalan dalam kuasa Allah, memakai kuasa itu dalam kehidupan kita supaya kita berkemenangan. Semua tantangan, pergumulan, apapun masalah, bahkan kuasa iblis tidak akan dapat mengalahkan kita, sebab ada kuasa Tuhan dan hidup kita oleh kebangkitannya. Yang makna yang ketiga dan kebangkitan ada kita mengalami perubahan hidup secara rohani. Matius pasal 6 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, kita telah dipersatukan dengan kematiannya, juga kebangkitannya. Dipersatukan dengan kematian itu berarti bahwa kita telah mati bagi dosa dan semua keinginan dosa. Dipersatukan dengan kebangkitan berarti hidup kita yang baru oleh kehidupan bagi Tuhan. Nah, hidup kita sekarang bukanlah milik kita lagi. Dan hidup persembah bagi Tuhan. Karena memang ada milik Tuhan. Jadi sebagai milik Tuhan, maka kita harus hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Berbuah-buah secara rohani, tidak lagi hidup dalam tabiat yang kebiasaan dosa. 4, kita lebih semangat dalam melayani Tuhan. Dalam Injil Yohanes 21 diceritakan bagaimana para murid sedang mencari ikan. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Perlu kita ketahui bahwa penampakan Yesus bukan penampakan hantu, tetapi penampakan akan tubuh kebangkitan Tuhan. Tubuhnya yang bangkit itu nampak kepada murid. Para murid tadinya merasa patah semangat karena Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Kembali dibangkitkan semangatnya oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit, oleh karena itu kita harus bersemangat dalam melayani Tuhan setia sampai mati. Para rasul begitu bersemangat memberitakan berita kebangkitan, penebusan Yesus bagi semua manusia. Karena mereka tetap bersemangat meskipun banyak tantangan dan bahkan Anania. Bagaimana dengan kita? Masih semangatkah kita melayani dan mengiring Tuhan? Arahkan mata iman kita kepada Yesus. Tanggalkan semua dosa, kekhawatiran, serta keinginan duniawi. Bangkitkan lagi untuk selalu semangat melayani Tuhan. Sungguh kita bersuka cita karena kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kemenangan kita. Kebangkitan juga memberikan kita pengharapan, jaminan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saudara jam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam Allah selalu punya pengharapan. Salib Yesus mengubah hidup kita. Karya Allah bagi kita melalui kebangkitan Kristus. Dari Bapak Ibu, arti makna kebangkitan Kristus bagi kita. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus harus mampu membangkitkan semangat kita, mengandalkan kuasa Allah, bukan kuasa dunia ini. Kebangkitan Yesus itu bukan merupakan kekuatan manusia, melainkan karena kuasa dari Tuhan. Tuhan yang mengalahkan maut, segala sengat kematian itu, sehingga menjadi pengharapan baru bagi kita. Kita tidak lagi berada dalam kegenggaman kuasa kematian. Kebangkitan Yesus boleh kita keyakinan bahwa hanya karena kuasa Tuhan maka kita bangkit segala keterburukan kita. Kedua, makna arti kebangkitan Yesus. Kedua, kebangkitan Tuhan Yesus selalu mampu menjadi motivasi, dorongan buat umat Tuhan untuk bersemangat dalam menjalankan hidupnya. Berita sukacita dinyatakan Allah dari kisah kebangkitan Yesus adalah
Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, membawa sukacita dan pengharapan. Ungkapan motivasi dari Tuhan bahwa Allah telah bertindak, berbuat dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita petunjuk apa yang harus kita perbuat dan kehidupan kita untuk mencapai kemenangan. Jadi keselamatan dari Tuhan telah diperlihatkan, telah datang, telah hadir, Tuhan telah bertindak. Lalu apa respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan? Apakah kita masih lebih takut menderita dalam dunia ini atau lebih takut untuk berbuat dosa? Kita berulang hidup dalam sukacita kebangkitan Tuhan Yesus jika kita masih lebih mempercayai kuasa-kuasa kegelapan daripada firman Tuhan. Yang ketiga arti kebangkitan, yang ketiga adalah kebangkitan Yesus mampu menggulingkan batu kehidupan kita. Matius 28 ayat 2. Kuasa kebangkitan Yesus akan mampu menggulingkan segala penghalang agar kita bisa langsung mengalami kuasa kebangkitannya. Dia bangkit, kita pun bangkit. Dia bangkit, maka ada kepastian. Dia bangkit, maka ada kemenangan dan pengharapan. Inilah kuasa kebangkitannya membawa dampak yang luar biasa kepada kita orang yang percaya. Yang keempat, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita berjumpa dengan Dia yang bangkit. Matius 28 ayat 9. Kuasa kebangkitan Yesus membuat Yesus berjumpa dengan tiap orang rindu mencarinya. Kita memang takut padanya, tetapi hendaklah rasa takut itu membawa kita semakin dekat dengannya, mencarinya, berjumpa dengannya, mengalami pembaharuan hidup. Dia menyapa setiap hati rindu padanya. Dia memulihkan setiap hati yang mau datang dan bertobat. Yang kelima, kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita menjadi utusannya. Matius 28 ayat 10. Dia yang bangkit mengutus kita untuk menjadi pemberita kebangkitannya. Pemberita pertama adalah malaikat, selanjutnya para saksi mata. Kemudian kita percaya pada pemberitaan para saksi mata itu, kita ada pemberita yang seharusnya lebih luar biasa dari para malaikat, para saksi mata. Karena kita telah mengalami penebusan dosa darinya, mengalami pemulihan hidup, karena kuasa kebangkitannya mengalami kemenangan atas maut. Nah, hidup ini adalah sebuah berita. Berita tentang Yesus yang bangkit. Berita tentang Yesus telah menang. Karena itu, marilah kita senantiasa menikmati, memaknai, mensyukuri kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita dan menyaksikan serta memberitakan dalam hidup keseharian kita sesama segala makhluk dan semesta. Selamat merayakan hari kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus kita. Tuhan memberkati semuanya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu tentang kebangkitan, membuat kami semakin berani, membuat kami perubahan dengan total, membuat kami mengerti kuasa-Mu tak terbatas, membuat kami selalu tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Lewat kebangkitan-Mu membuktikan Engkau Allah yang dahsyat, yang Esa-Dai. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sabda-Mu, kami telah mengerti kebangkitan-Mu yang membawa perubahan dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, bimbang, ragu. Kami tahu Allah kami sembah Allah hidup, Allah turut bekerja, Allah bertindak segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang pada hari ini datang di hadapan. Berkati kami usaha pekerjaan kami, apapun kami inginkan, rencanakan akan tercapai semuanya. Tuhan, kami sangat percaya kuasa-Mu tak terbatas. Sembuhkan sakit penyakit kami. Bukakan jalan terbaik bagi hidup kami. Buka jalan, berikan kami damai sejahtera, supaya hidup kami selalu rukun dan bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya.